Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas tentang rancang bangun sistem informasi manajemen kurikulum OBE menggunakan metode prototype. Ini merupakan penelitian dengan skema penelitian pengembangan sistem tahun anggaran 2024. Di sini tim peneliti, saya sendiri selaku ketua Tekad Matulatan, kemudian ada Ibu Marta Lely Betisa, Ibu Nola Rita, Bapak Muhammad Rasih Ratomi, Ibu Fortia Mafira, Ibu Marisa Pertiwi. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih yang sebesarnya kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atas dukungan pendanaan yang diberikan terhadap kegiatan ini. Terima kasih juga untuk segenap sivitas akademika Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman yang telah memberikan dukungan dan masukan. Nah, latar belakang dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana Standar Nasional Pendidikan Tinggi menerapkan siklus kurikulum dan pencapaian standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya sebuah sistem informasi yang dapat melakukan evaluasi terhadap capaian standar kompetensi lulusan tersebut. Kalau kita lihat pada sistem informasi konvensional, hanya berpusat pada sumatif penilaian kognitif, afektif maupun keterampilan, tapi luput terhadap detail kompetensi yang diharapkan. Nah, rujukan dari pengembangan sistem informasi berbasis OBE ini adalah berdasarkan pada buku panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi mendukung MBKM menuju Indonesia Emas tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian juga ada buku panduan kurikulum berbasis OBE, KKNI, SKKNI, Aptikom versi 2 yang diterbitkan oleh Aptikom. Ada juga workshop kurikulum Prodi Teknik Informatika yang dilaksanakan di Bintang tahun 2024. Sebelumnya saya akan membahas apa itu OBE. Jadi OBE itu merupakan sebuah sistem ya yang mana uh, berbeda dengan model sebelumnya. Di sini ada perubahan paradigma ya dari model teacher center menjadi student center ya, di mana berfokus terhadap pencapaian apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Nah, siklus kurikulum seperti yang disinggung sebelumnya itu ini yang kita ambil dari buku panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi 2024 terbitan Kemenristek Dikti. Kita mulai dari siklus pertama itu tentang analisis ya, menetapkan visi misi, landasan kurikulum ya. Kemudian kita melakukan perancangan tentang CPL dari prodi, bahan kajian atau book of knowledge. Kemudian kita lakukan pengembangan, menjabarkan CPL prodi itu menjadi CPMK dan sub CPMK. Kemudian kita melaksanakan dengan membuat seperti RPS, lalu kita eksekusi dengan pengajaran. Kemudian kita lakukan evaluasi, apakah rancangan tadi sudah mencapai tujuan atau tidak. Nah, kemudian kita akan hasil dari evaluasi itu kita lakukan perbaikan atau tindak lanjut. Siklus inilah yang nanti harus bisa didukung oleh sistem OBE yang kami buat. Ini adalah framework dari OBE, di mana kita lihat bagian outcome dan course planning, itulah siklus yang kita fokuskan pada penelitian kali ini. Ada visi misi, ada PEO, ada learning outcomes, ada course learning outcomes, kemudian ada course planning dan delivery. Ya. Untuk bagian assessment dan evaluations, itu merupakan tindak lanjut dari pengembangan sistem ini. Rumusan permasalahan, jadi berdasarkan kebutuhan yang kita jelaskan sebelumnya, maka bagaimana kita bisa mengembangkan ya sistem baru yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, di mana ya
dapat melakukan pengelolaan data akademik, serta juga bisa melakukan analisis pencapaian standar kompetensi lulusan, baik di tingkat mata kuliah hingga jurusan selaku UPPS, dengan memperhatikan aspek keamanan, aspek kelancaran akses, dan aspek kenyamanan pengguna. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini penelitian ini merupakan subbagian dari kerangka besar pengembangan, di mana pada penelitian kali ini bertujuan meletakkan dasar sistem melalui prototip yang fungsional. Manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan layanan pendidikan dengan penerapan model OBE. Jadi, sistem informasi ini akan menunjang pelaksanaan pendidikan yang menerapkan outcome-based education. Kesempatan juga untuk peneliti untuk menjajaki keterkinian pengembangan teknologi dan menerapkan secara nyata dalam sistem informasi ini. Ini adalah arah pengembangan roadmap dari penelitian yang kita lakukan, di mana pada tahun ini kita melakukan rancang bangun dengan metode prototype. Pada tahun depan, kita sudah melakukan pengembangan dari sistem informasi OBE tersebut. Nah, metode penelitian yang kita lakukan, kita menggunakan model design thinking, understand, improve, dan apply. Ada beberapa juga cara pendekatan terhadap penyelesaian masalah, antara lain kita menggunakan metode komparatif, kita membandingkan sistem yang sudah ada, yang sudah established dari kampus-kampus lain yang peringkatnya akreditasi unggul. Kemudian kita ramu mencari bentuk baru yang lebih cocok untuk kita terapkan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kemudian kita ada metode CI/CD, merupakan metode pengembangan sistem secara iteratif, di mana dianggap cocok untuk digunakan pada penelitian ini, karena dari sisi waktu kita bisa menghemat waktu. Metode Agile Programming juga kita gunakan dalam segi pengembangan sistemnya. Ada pembatasan atau constraint dari penelitian, karena kita menggunakan metode CI/CD, bukan metode konvensional yang merupakan metode yang nanti deploy ketika semua produknya sudah selesai. Metode CI/CD itu memberikan ruang lebih fleksibel, artinya tidak harus menunggu seluruhnya selesai, tapi apa yang ada sudah bisa dideploy dan diuji cobakan, sehingga apabila memang yang kita deploy itu perlu perbaikan, bisa langsung kita perbaiki pada saat itu juga. Desain harus dapat mengantisipasi perubahan kebutuhan. Nah, dengan model CI/CD, produk itu lebih agile, lebih tanggap terhadap perubahan. Jadi kita tidak harus tunggu jadi semua, karena itu lebih lama menunggunya. Kemudian juga waktu untuk memperbaiki juga akan bertambah. Jadi ini sejalan dengan pengembangan, juga sejalan dengan perbaikan. Desain juga memperhatikan keamanan data, kelancaran akses, ketika operasi meningkat dalam batasan atau limit dari layanan server itu sendiri. Sini ada literature review, beberapa penelitian yang terkait sebelumnya pada tahun 2023 oleh Ishak dan kawan-kawan. Itu aplikasi prop untuk penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada kurikulum OBE. Ada juga aplikasi IOB untuk integrasi komponen kurikulum OBE yang dilakukan oleh Aminuddin pada tahun 2021. Pada tahun 2021 juga, Safiuddin juga melakukan pengembangan sistem informasi outcome-based education berbasis website dengan metode RAD, Rapid Application Development. Penelitian ini berlokasi di Universitas Maritim Raja Ali Haji, atau lebih spesifiknya pada Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Penelitian banyak mengambil tempat pada laboratorium pengajaran, teaching lab, komputer FTTK, dan ruang working space di Gedung Rektorat Umrah Dompa. Untuk keperluan penelitian, berikut peralatan dan bahan yang digunakan selama proses penelitian, yaitu konektivitas internet, server yang terdiri dari database server yang memiliki lisensi domain, dedicated API server, dalam hal ini kita menggunakan virtual private server, web server, kemudian juga laptop atau PC dari pengembang, laptop atau PC dari pengguna, perangkat lunak pengembangan IDE, yaitu Visual Code dengan remote SSH, kakas pengujian API, Postman,
Dan ada juga yang menggunakan Echo API ya untuk Visual Code. Kemudian ada Kakas RemoteDB Workbench. Penelitian ini menggunakan data kurikulum program studi teknik informatika dan program studi teknik elektro, di mana kita memerlukan program educational objective, yaitu profil lulusan, learning outcome, CPL, course learning outcome, CPMK, data mata kuliah, analisis alur pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, dan basis evaluasi penilaian. 3 hal terakhir itu merupakan fungsional yang kita kembangkan dalam sistem ini. Nah, pada pelaksanaan, skop kegiatan seperti dikemukakan sebelumnya, kita menggunakan design thinking dalam membangun solusi atas permasalahan, dimulai dari understanding, itu memahami dulu ruang lingkup dari OBE framework, terus menginventaris kebutuhan ataupun keluaran yang dihasilkan dari ruang lingkup tersebut, kemudian mengumpulkan data kurikulum, membandingkan sistem informasi yang sudah ada dan sistem informasi di perguruan tinggi lain yang berstatus akreditasi unggul. Kenapa harus berstatus akreditasi unggul? Karena pelaksanaan OBE ini erat kaitannya juga dengan akreditasi internasional. Dalam hal ini kalau di bidang teknik dengan IAB. Nah, IAB itu juga menerapkan sistem OBE. Jadi sekali jalan. Nah, area prototipe yang kita kembangkan seperti yang saya telah singgung sebelumnya dalam OBE framework, yaitu pada outcome dan course planning dan delivery. Di sini kita memuat master data kurikulum, ya, mulai dari visi misi, PAO, LO hingga CLO. Kemudian kebutuhan learning process planning terdiri atas learning flow analysis, course planning, course evaluation, assessment. Nah, pada pengembangan lanjutan, yaitu pada assessment dan evaluations, ini akan terbagi atas berapa tingkat ya. Untuk course assessment, itu penilaian di tingkat mata kuliahnya. Capaian CPMK-nya seperti apa. Kemudian di tingkat program studi ada program assessment untuk melihat apakah program studi tersebut telah mencapai target ya pencapaian CPMK tersebut, CPL ya. Kemudian lebih di atasnya yaitu biasanya dari institutional assessment, dalam hal ini biasanya UPPS ya, untuk melihat apakah secara keseluruhan capaian tersebut sudah bisa memenuhi profil lulusan. Nah, keluaran dari sistem informasi tersebut, ini kita ambil dari tabel yang dikeluarkan oleh Apticon, ya, di mana terdapat 20 tabel yang juga akan digunakan untuk akreditasi. Dari 20 tabel tersebut, dari tabel 12 ke atas, itu adalah tabel yang sering dimodifikasi melalui review ya, dan perbaikan. Nah, pelaksanaan dari penelitian itu, kita melakukan apa yang disebut sebagai peningkatan ya. Jadi mana sistem informasi yang telah kita miliki ya, terus bandingkan dengan sistem informasi kampus lain yang sudah menerapkan sistem OBE, maka kita lakukan rancangan fungsional yang dianggap penting ya, yakni yang tadi saya sebutkan fungsional, penetapan analis alur pembelajaran, pembuatan RPS, dan penetapan basis evaluasi penilaian. Ya. Nah, desain sistem sendiri itu kita mulai dari desain sistem tatanan global ke detail. Mulai dari desain arsitektur sistem, desain kebutuhan pengguna, desain kebutuhan data, desain UI UX. Untuk desain arsitektur sistemnya, kita menerapkan model entire atau multi-tier architecture. Di sini terjadi pemisahan ya antara application server dan API server serta DMS server. Kenapa kita melakukan seperti ini? Ini adalah masalah keamanan data. Itu mencegah jangan sampai ada akses secara langsung ke database dari luar. Kemudian ada desain kebutuhan pengguna. Kita menggunakan use case diagram, di mana aktor di sini kita tentukan adalah dosen, koordinator prodi, dan admin kurikulum. Dan biasanya juga admin kurikulum itu sama dengan jurusan ya, ketua jurusan. Nah, di sini kita lihat untuk activity diagram ya, di mana untuk menjelaskan proses dari fungsional yang kita sebutkan di use case diagram tersebut. Kemudian ada juga untuk ilustrasi kebutuhan
objek ya yang nantinya kita bisa turunkan ke dalam bentuk data melalui ilustrasi class diagram. Nah, di sini untuk pengembangan UI UX-nya kita menerapkan framework MVC ya, Model View Controller, di mana terjadi pemisahan antara tampilan view dan controller, di mana ini akan memudahkan kita dalam pengembangan. Design Thinking Apply. Nah, di sini kita sudah menerapkan ya, di mana inilah tampilan login. Kita menganut sistem simplistic karena kita menghindari jangan terlalu banyak informasi muncul dalam satu layar yang bisa membuat distractions. Ini adalah dashboard di mana apabila dosen login, mata kuliah yang bersangkutan akan muncul. Ini adalah untuk analisis proses pembelajaran, ya, di mana dosen sebelum membuat RPS harus membuat analisis proses pembelajaran dulu, karena datanya ini yang akan digunakan di RPS. Kemudian ini adalah model RPS-nya. Ini adalah untuk membuat basis evaluasi penilaian. Di sini kita bisa lihat bahwa bagian dari komponen penilaian itu harus dirincikan ke dalam sub CPMK. Ya, dari sub CPMK yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut harus ditahu berapa porsi penilaian pada komponen penilaian tersebut. Ini adalah contoh ya dari analisis proses pembelajarannya sendiri. Nah, untuk database ya, kita menggunakan MariaDB, tetapi ini tidak patok di MariaDB karena model rancangan kita itu fleksibel, tidak tergantung pada spesifik merek di BMS ya. Jadi apabila kedepannya kita mau merombak di BMS-nya, database-nya, kita tidak perlu merombak sistemnya, cukup mengganti di BMS-nya saja. Ini adalah dari API-nya sendiri ya, desain kebutuhan pengguna. Di sini adalah pengujian. Kita lakukan pengujian untuk melihat seberapa jauh penerimaan dari prototipe yang kita buat. Kita menggunakan user acceptance test secara terbatas. Untuk pengujian beban web tidak dilaksanakan karena ini masih prototipe. Tapi kedepannya kita akan lakukan. Kemudian uji metrik komprehensif juga yang lain juga tidak dilaksanakan. Kesimpulan dan saran ya untuk pengembangan CI/CD Agile sangat cocok untuk masalah yang pengembangan yang ruang waktunya sangat singkat. Dan pengembangan lanjutan diharapkan melibatkan uji beban dengan simulasi 1000 pengguna bersamaan serta uji kesalahan pada API. Ini adalah keluaran yang telah kita lakukan. Ada paper yang telah dioral presentasikan pada Masifik 2024. Kita juga ada mengajukan HKI atas desain dan prarupa sistem informasi manajemen data akademik berbasis OBE. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin berkorespondensi terhadap penelitian ini, dapat menghubungi saya pada tekad.matulatan@umrah.ic.id.